Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sehat. Masya Allah ya, mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohaninya. Pada berkah semuanya, begitu juga pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan semuanya barokah, diangkat terus derajatnya dunia maupun akhirat ya, Masya Allah ya. Nah, dan mudah-mudahan hari ini juga kita akan dapat ilmu yang barokah juga dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, sudah ada Ustaz Syam dulu, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Tuti. Assalamualaikum Bang Ali, sehat? Ada Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah ya. Dan baik, dari majelis tali mana ini? Sukabumi. Tepuk tangan dulu, Masya Allah. Ya baik, ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang memang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema kita mau lihat dulu nih. Aduh ya. Ditemukannya jasad bocah yang hanyut. Kita sikapi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan sekali nasi mudik. Semoga amal ibadah adik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya saya kalau sama anak saya suka bawel, Bu. Iya, keluar dikit saya teleponin. Ya, saya harus tahu keadaannya di mana, posisinya di mana. Iya. Karena kan nggak bisa dilepas begitu aja anak-anak sekarang ya, Bu ya. Iya benar ya Guru ya. Iya. Buat ini pelajaran besar buat kita. Kita jangan saling menyalahkan. Tapi bagaimana ini jadi pelajaran buat kita. Dengan Ibu siapa Ibu? Nama saya Pipin Latifah. Panggilannya? Pipin. Pipin. Iya, kita dengerin ilmu dari Guru ya. Sehingga akhirnya kita bagaimana cara menyikapi apa yang terjadi tadi. Silakan Guru. Ya, makasih banyak. Izin Bunda dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Di penghujung Jumadil Akhir, entar malam maghrib sudah masuk, malam 1 Rajab. Bertepatan juga dengan akhir tahun 2024 menuju 2025 nanti jam 12 malam. Buat kita semua, mohon maaf tanpa menggurui, ayo saat di akhir zaman ini orang tua harus ekstra perhatiannya karena bisa jadi bahaya, selalu mengintai di sekitar anak. Nggak usah jauh-jauh, ke anak dulu. Ku ampusakum wa ahlikun nar. Maka sebagai orang tua harus siaga nih, harus siaga. Sebagai orang tua harus siapkan ilmu. Seorang orang tua harus siapkan waktu. Dan orang tua harus siapkan tenaga. 4 ini harus disiapkan buat orang tua dalam mendidik anak. Ingat ya, mendidik anak. Menjaga anak, melindungi anak. Mana pada posisi disinilah kita sebagai orang tua, betul tadi Bang Ali bilangnya, ya kita harus siaga. Selalu nanya di mana. Ingat, kepada semua anak dimanapun berada, bawelnya ibu adalah bentuk kasih sayang. Omelannya ayah adalah bentuk perhatian dan tanggung jawab. Maka dari sini kita belajar kepada semua orang tua, ayo siaga terus sama anak. Gimana keadaan anak? Yang paling penting kita tanyain sholatnya anak. Mata buduna mim ba'di, apa yang kau sembah nak? Tuh. Kalau mata kuluna aman, makan pasti lahap. Kan selalu kita tanya, sudah makan nak? Iya. Udah tidur, udah mandi? Itu udah biasa ya. Udah biasa. Tapi mata buduna mim ba'di. Jadi tadi 4 itu siaga, ilmu, waktu, tenaga. Masya Allah. Terima kasih Guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. 2024. Besok 2025. Akhir zaman gak sih sekarang? Akhir zaman kagak Bu? Ya, ada yang bilang ciri-cirinya akhir zaman itu orang udah pada hilang rasa malunya. Bener apa kagak? Ya, malu ngebelain yang bener tapi senang ngebelain yang
Cepet banget ya. Baik, yang jahiliyah ada, hilang, sekarang ada lah lagi. Baik, kita bahas yuk. Kita masuk ke dalam tema kita, akhir zaman. Emang semuanya akan seperti ini? Tepuk tangan dulu yuk. Ini jadi pertanyaan buat kita semuanya ya. Aduh, pas banget nih ngebahas ini nih ya. Adilkah? Ya, ini kita ngomongin masalah adil ya Bu ya. Adilkah 6,5 tahun hukuman bagi koruptor? Kita lihat yuk. Akhir zaman. Iya, ya Allah, miris. Ya Bu, Bunda Ya, ya. itu uang ya? Ya gitu deh. Kadang-kadang ada yang bilang juga ya kemunafikan udah di atas kulit. Tapi pada Iya. demen sama yang begitu ya Allah. Allah. Baik Bun, Iya. bener gak sih di akhir zaman ini Iya. hakim yang seharusnya bisa menjadi apa ya, bertindak adil. Iya. Tapi ternyata akhirnya hakim tidak bisa diandalkan dan akhirnya tidak bisa berbuat adil. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bang Ali. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan guru-guru semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kita merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat 8, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah. Mohon izin sebelumnya bahwa ketika kita melihat fenomena di zaman sekarang ini, para koruptor-koruptor di negara kita terutama, Masya Allah sangat banyak sekali. Kalau seandainya hakim memutuskan satu masalah dan dia mengetahui kebenaran masalah itu, maka hakim harus berbuat adil. Karena kita ini manusia dimanapun berada pasti punya masalah. Dan ketika seorang hakim mengetahui permasalahannya dan mengetahui kebenarannya, disitulah harus ditegakkan keadilan. Bukan sampai pisau itu tajamnya kemana Bu? Tajamnya kemana kalau pisau? Bawah. Tapi Ke tumpulnya atas, kemana? Ke atas. Ini. Kalau misalkan menjadi hakim yang adil, insya Allah negara kita, bangsa kita ini tidak akan ada lagi koruptor-koruptor. Banyak yang miskin, banyak yang kekurangan, negara ini dirugikan. Tetapi kalau melanggar, maka seorang hakim itu berdosa. Dosa kecil apa dosa besar Bu? Besar. Masya Allah. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci dipakainya oleh laki-laki. Jilbab dipakainya oleh kaum Perempuan. wanita. Nah kalau misalkan tidak sesuai dengan penempatannya, maka Allah akan murka. Jangan menantang Allah. Bolehlah di dunia kita semuanya bisa diputar balikan fakta. Tapi nanti di akhirat. Nah ini pelajaran bagi kita. Mari sama-sama kita... aduh gimana ya, saya kalau ngomong hukum itu udah... Gemes ya? Gemes. Iya gitu, mewakili masyarakat Indonesia lah. Iya. Betul ya Bunda ya? Allah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku Iya. cuman sama Bunda istighfar aja Iya, dah kita ya Bunda. istighfar aja. Baik, terima kasih Bunda. Baik, Boleh tepuk Masya tangan Allah. dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Baik, kita beralih dari berita ini dan mudah-mudahan berita ini jadi apa ya? Jadi pembelajaran buat kita semua ya. Sehingga akhir kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kita lihat sebuah pesawat komersil terbakar saat mendarat darurat di bandara. Yuk kita sikapi. Ya Allah, baik. Jangankan lihat api, Iya. lihat di jendela hitam Ada- awan iya, aja aku udah. diem aku udah. Subhanallah. Udah baca semua jadi kita baca. Baik guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hal ini menjadi trauma ya. Tapi bener nggak sih akhir zaman itu salah satu tanda-tandanya juga banyak kecelakaan. Silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, Ustaz Maulana, Bunda Tuti serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benarkah di akhir zaman itu akan terjadi banyak kecelakaan dan kematian? Maka Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 78.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian itu akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun engkau bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Kendaraan paling aman menurut yang diteliti oleh para peneliti, kendaraan pesawat. Mesin paling hebat pesawat. Semuanya diukur no error. Tidak ada yang boleh error kalau udah urusan pesawat. Kenapa? Karena sekecil apapun kesalahannya bisa berakibat fatal. Semuanya diteliti dengan presisi, subhanallah. Tapi kita lihat ada baru-baru berita hanya gara-gara bird strike atau serangan burung. Burung yang kecil itu subhanallah bisa menjatuhkan ataupun membuat celaka burung besi ciptaan manusia. Subhanallah. Maka walau kuntum fi burujim musyayyadah, kematian itu akan mendapatimu meskipun engkau berlindung di balik benteng yang kokoh. Betapa banyak orang setiap hari minum vitamin yang paling mahal. Gaya hidupnya sudah gaya hidup yang paling sehat. Segala olahraga dia lakukan, subhanallah. Tapi kematian datang-datang juga tuh. Ada orang udah sakit menahun gak mati-mati, subhanallah. Maka kalau kita katakan di akhir zaman, betulkah akan banyak kecelakaan? Termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman. Kalau teknologi itu sudah sangat berkembang sehingga manusia mengandalkan teknologinya, lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tiada satupun teknologi yang bisa mengalahkan teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha maksimal, ikhtiar maksimal, tapi hasilnya tawakkal 'ala Allah. Baik, terima kasih guruku. Siap, sama-sama Bang Tepuk tangan Ali. dulu ya. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Akhir zaman emang semuanya akan seperti ini. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.